Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat sekarang kita masih diberikannya kesempatan untuk selalu menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, terutama dalam menghadapi kehidupan kita yang sangat kompleks pada saat hari ini. Dan semuanya itu harus kita manfaatkan, harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin agar kita nanti di akhirat tidak menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Salat berangkaikan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang patut kita jadikan tuntunan sekaligus tontonan, ya. Segala aktivitas kita, segala tindak tanduk kita, segala apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini hendaklah meniru bagaimana sifat dan perilaku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat-umat yang menuruti segala apa yang telah beliau wasiatkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita tafsir ayat ekonomi dengan tema pembahasan tentang konsumsi. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang produksi, nah lanjut nanti kita akan membahas tentang bagaimana itu konsumsi. Konsumsi ya, kalau kita artikan konsumsi secara umum saja, kita dapat definisikan ya kegiatan untuk memakai, menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu secara umum ya yang kita ketahui apa itu konsumsi ya, kegiatan memakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang membedakan sebenarnya antara konsumsi yang berdasarkan kepada umum ya, konvensional maksudnya. Nah, dan ini bagian dari yang Islamnya. Jadi yang membedakan itu adalah stretchingnya. Kalau konvensional itu mereka hanya fokus bagaimana kenikmatan di dunia ini saja yang diharapkannya, yang dicapainya semaksimal mungkin. Nah, tapi kalau dalam agama Islam, dalam Al-Quran, yang dicapai itu tidak hanya saja dunia, tapi juga lebih prioritaskan akhiratnya. Nah, itu yang dikatakan konsumsi dalam agama Islam. Nah, konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Ya, semuanya berkaitan dengan konsumsi. Nah, oleh karena itu kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntunan konsumsi yang bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi ya berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Jadi kalau manusia tidak mengabaikan konsumsi ya, mengabaikan bagaimana pemenuhan kebutuhannya, nah berarti dia telah mengabaikan tugasnya di dalam kehidupan ini di atas permukaan bumi ini. Prinsip ekonomi Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 19, waqsid fi masyika waqtud min sautik, ya, sederhanakanlah kita dalam kehidupan ini, ya. Tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, ya, membayar zakat dan menjauhi riba merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadikan rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Sederhana, tidak mengerjakan hal yang dilarang, membayarkan zakat dan menjauhi riba, itu konsep-konsep dalam ekonomi Islam secara keseluruhan. Dalam pendekatan ekonomi Islam, konsumsi adalah permintaan. Ya, perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang.
Islam tidak mengakui kegemaran materialistisnya semata-mata dari pola konsumsi konvensional. Jadi tidak hanya mementingkan bagaimana cara mendapatkannya, tapi juga bagaimana cara menghabiskannya, makanya itu dalam ekonomi Islam seharusnya. Nah, tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan masalah, manfaat, kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan. Ya. Ini yang menjadi titik poin dalam kajian ekonomi Islam dalam masalah konsumsi. Jadi maslahah, kebaikan, tidak mementingkan kepuasan. Ya. Bagaimana apa yang kita konsumsi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak hanya sekedar ya kita menginginkan suatu barang untuk kita pakai, kita gunakan ya. Tapi apa yang kita inginkan tadi tidak baik bagi kita. Nah, ini tentu tidak bisa kita jadikan sebagai keinginan kita. Nah, karena Al-Quran melarang itu. Nah, bukan memaksimalkan kepuasan, bukan hanya sekedar keinginan kita saja tanpa melihat bagaimana manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Nah, seluruh aturan-aturan tadi ya bagaimana Islam mengenal aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraannya, baik itu di dunia dan di akhirat. Nah, inilah poin-poin penting yang berada dalam konsumsi dalam Islam. Nah, sekarang kita lihat apa saja ayat-ayat yang menceritakan tentang konsumsi dalam Al-Quran. Nah, kita lihat surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasadal fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, wabtaghi fi ma atakallah, dan carilah pahala di negeri akhirat dan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ya. Darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Berbuat baiklah kepada orang lain ya. Wa ahsin kama ahsanallah, berbuat baiklah kamu kepada orang lain siapapun itu sebagaimana kama ahsanallah, ya, seperti bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan ya. Wala tabghi fasadal fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ayat ini ya menceritakan kepada kita bagaimana keseimbangan di dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita dituntut yang pertama kali itu ya mencari bagaimana kehidupan kita di akhirat. Itu prioritas pertama yang harus kita jalankan di dalam dunia ini. Ya, itu prioritas yang paling pertama yang harus kita gapai di dunia ini. Utamakan dulu akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini artinya keseimbangan ya. Ada ketika kita memenuhi kebutuhan hidup kita, ya prioritaskan dulu akhirat. Jangan kita mau lulu memprioritaskan dunia kita. Nah, harus kita seimbangkan sebenarnya. Ya, seimbang ini bukan berarti kita menimbang sama berat ya. Tapi dalam arti memprioritaskan mana yang lebih penting ya. Kita akhirat juga jangan sampai lupa. Dunia jangan sampai lupa. Kita cari akhirat kita, dunia kita jangan sampai lupa. Taulah abtaghi fi ma atakallahu darul akhirah, dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu, kenikmatanmu di dunia. Yang maksudnya adalah gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimpang sebagai karunia Allah kepadamu untuk bekal ketaatanmu kepada Tuhanmu, dan mendekatkanlah diri kepadanya
dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepadanya yang dengannya kamu akan beroleh pahala dunia dan akhirat. Ini poin penting sebenarnya ya, mengajarkan kita keseimbangan di dalam dunia ini. Ada orang yang hanya fokus bagaimana dia mengejar akhiratnya. Ya, dia hanya fokus ibadah, fokus sholat, fokus segala macamnya. Pokoknya prioritasnya hanya untuk akhirat saja. Ini juga tidak boleh. Nah, kata Allah, wala tansibaka minad dunya. Jangan melupakan bagianmu di akhirat. Kita lihat orang yang hanya fokus ke sana saja, akhirat saja, sehingga kehidupan dunia mereka terbengkalai ya. Mereka hanya sholat, mereka hanya ibadah, tapi keluarga mereka terlantarkan. Kehidupan mereka merana, anak istri mereka terlantarkan, pendidikannya tidak terurus, kesehatannya terbengkalai. Nah, ini tidak boleh ya. Ini yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya. Gunakanlah harta yang berlimpah. Ya, kerjalah akhirat dulu, tapi ya pergunakanlah kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan bagian mau di dunia. Nah, ini poin penting yang pertama yang ada di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ini ya. Mengajarkan kepada kita akhirat boleh dicari, silahkan utamakan, prioritaskan. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di akhirat. Nah, kata Allah lanjut, wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, minuman, pakaian, rumah dan perkawinan, karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu. Dan engkau mempunyai kewajiban terhadap dirimu sendiri, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap keluargamu, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap orang yang bertamu ke rumahmu. Maka tunailah kewajiban itu kepada haknya masing-masing. Ini yang dimaksud dengan keseimbangan tadi. Allah ada, kita kewajiban kita Allah kepada Allah ada, kewajiban kita kepada yang lain ada, kewajiban kita kepada dunia ada, tentang keluarga kita, harta kita, kehidupan kita, itu semua ada kewajiban. Jangan sampai kita meninggalkan salah satunya. Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa ahsan kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kepada Allah, kepada orang lain maksudnya. Nah, sebagaimana kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Allah itu berbuat baik kepada kita tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya, siapapun wujudnya, Allah akan menolongnya. Ya, miskin mereka, tanpa pandang bulu, kaya mereka, lemah mereka. Nah, begitu Allah kalau berbuat baik. Nah, hendaknya kita meniru bagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Nah, kita tiru bagaimana Allah berbuat baik kita. Ya, kita nggak mungkin bisa menyamai bagaimana sifat Allah yang berbuat baik. Paling tidak lihat bagaimana Allah berbuat baiknya tanpa pandang bulu. Siapapun itu akan ditolong oleh Allah, akan berbuat baik kepada Allah. Allah akan selalu berbuat baik kepada mereka. Begitu pula hendaknya kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di permukaan bumi ini tanpa pandang bulu. Artinya berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu tanpa pandang bulu. Wala tabghi fasadul fil ardh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam memenuhi kehidupan kita, ya carilah rezeki yang halal, yang tidak menipu, yang tidak merugikan orang lain. Jangan sampai kita membuat kerusakan. Allah sesungguhnya tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Nah, ini 4 ya, poin penting. Yang pertama, carilah keberkahan yang ada di akhiratnya. Prioritaskanlah akhirat kita, karena memang ini sangat penting. Yang kedua, dunia kita jangan sampai lupa. Nah, yang ketiga, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita tanpa pandang bulu, tidak menentukan kulit hitam kah dia, putih kah dia, pokoknya berbuat baik siapapun itu. Nah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Siapapun itu jangan berbuat kerusakan ya, sehingga mendatangkan kemudaratan bagi kita semua. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sehingga Allah tidak menyukai orang yang berbuat baik atau sehingga Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini.
Nah, keseluruhan ayat di atas mengajarkan kepada kita agar menikmati semua kehidupan yang telah Allah karuniakan kepada umat manusia di atas permukaan ini. Jangan kita fokuskan hanya untuk akhirat saja, tapi ambil bagianlah kita dalam kehidupan dunia ini. Nikmatilah. Inilah salah satu prinsip konsumsi yang dalam Islam itu keseimbangan antara dunia dan akhirat yang harus kita jaga. Oke, lanjut surat yang kedua, Al-Mu'minun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul laila litakunu fihi wan naharil mubsira innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, Allah berfirman menyebutkan karunia yang telah Dia limpahkan kepada hamba-hambanya, bahwa Dia telah menjadikan bagi mereka malam hari yang dijadikan oleh mereka sebagai waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri setelah menjalani kesibukan mencari kehidupan di siang hari. Dan Dia telah menjadikan siang hari terang benderang agar mereka dapat melakukan kegiatan pada seperti bepergian, bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Akan tetapi banyak dari mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, inilah prinsip tauhid dalam masalah konsumsi dalam Al-Quran. Hakikat konsumsi dalam rangka beribadah kepada Allah sehingga senantiasa berada dalam penguasaan Tuhan. Nah, karena itu orang-orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sehingga dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang diciptakan Allah untuk umat manusia, maka jangan sampai kita tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 31. Kata Allah, "Ya bani Adam khuzu zinatakum indal kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusyrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah ketika memasuki masjid, dan makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sikap berlebihan israf ya. Wala tusyrifu asraf ya. Sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Sikap berlebihan ini mengandung makna berlebih dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu, atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri ya. Kita dalam makan pun kita lihat ya, jangan berlebihan. Orang kalau makan berlebihan, terlalu berlebihan ya, akibatnya juga tidak baik. Terlalu kikir pun, terlalu pelit pun juga tidak baik ya. Maka katalah waqsid fi masyika, berjalanlah sederhanalah dalam kehidupan ini, jangan terlalu berlebihan. Sesungguhnya Allah nggak menyukai yang berlebihan. Nah, kita kembali lagi sebenarnya kepada prinsip dasar dalam ekonomi Islamnya, sederhana tadi, waqsid itu ya. Nah, itu kembali moralnya ke sana semua. Nah, inilah prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tidak mementingkan, tidak cenderung memenuhi kebutuhan berlebihan. Nah, karena semua yang berlebihan pasti akan mendatangkan kemudaratan bagi kita. Islam menghendaki satu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Nah, inilah prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh Al-Quran kepada manusia. Nah, semuanya kembali kepada kesederhanaan tadi yang saya bilang tadi. Sederhana dalam kehidupan kita, tidak terlalu menuntut keinginan dan kemauan kita yang lain-lain. Nah, kalau kita hanya menginginkan apa yang seharusnya, yang sewajarnya saja ya, hidup kita nyaman ya. Kalau kita lihat kehidupan kita itu, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita ya, secara dasarnya saja ya, kita cukup ya untuk kerja siang malam itu ya, sampai malam lah, bisa lah kita hidup gitu ya, untuk makan, untuk minum ya, pagi siang ya, untuk keluarga kita cukup lah untuk makan. Yang paling mahal itu adalah biaya hidup ya, gaya hidup. Orang kalau terlalu memenuhi kebutuhan gaya hidupnya, maka berapapun itu penghasilan yang dia dapatkan dari kerja pagi sampai malam nggak bakalan terpenuhi. Begitulah nafsu yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau kita tidak mengontrolnya, maka kita akan diperbudak oleh hawa nafsu kita. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 108. Nah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Hai manusia, makanlah hal-hal yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah memperbolehkan kita makan dari semua apa yang ada di bumi ini, yaitu yang dihalalkan bagi mereka, lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka. Sebagai karunia dari Allah, Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini jalan-jalan yang sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, manusia. Syaitan itu memang menyesatkan kita, menyerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya konsumsilah apa yang halal saja, halal dan lagi baik ya. Halal dan thayyiban itu dua makna sebenarnya. Halal baik, jangan hanya halal tapi tidak baik, baik tapi tidak halal. Nah, itu semuanya harus terpenuhi. Kita makan daging ya, daging sate kambing, itu halal ya, zatnya halal, cara mendapatkannya halal, tapi tidak baik bagi orang-orang yang menderita darah tinggi ya, itu tidak baik. Nah itu tidak bisa kita konsumsi. Nah makanya kata Allah halalan thayyiban, kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Nah dalam konsumsi seorang muslim harus memperhatikan nilai-nilai kebaikan ya, kebaikan dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi itu. Ya, para ulama fikih, para fuqaha menjadikan memakan hal-hal yang baik dalam empat hal. Yang pertama wajib, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini padahal berdampak pada dosa ya. Jadi kata para fuqaha yang pertama ya wajib ya, menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama wajib mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu yang berdampak kepada dosa. Nah ini yang pertama. Yang kedua sunnah ya, sunnah yang mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu sholat dengan sendirinya dan mudah berpuasa. Sunnah jadinya. Yang ketiga mubah, yaitu sesuatu yang lebih dari yang sunnah sampai batas kenyang. Jadi kalau ada kenyang udah cukup ya, jangan kita melebih-lebihkan. Yang keempat konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat ya. Ada yang mengatakan makruh, yang satunya yang mengatakan haram. Jadi kalau ada lebih batas kenyang ya jangan ditambah lagi ya. Kalau ditambah lagi ya ada yang mengatakan makruh, bahkan sampai ada yang mengatakan haram ya. Jadi wajib kita mengkonsumsi yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya. Kalau kita tidak mengkonsumsinya ya terdapat kebinasaan pada kita. Contoh kita tidak makan beras yang biasa kita makan, nah, itu wajib bagi kita. Kalau tidak maka yang akan mendatangkan kebinasaan pada kita ya. Makan sakit perut ya, orang-orang Indonesia yang biasa makan makanan ya kebutuhan mereka sehari-hari, nah itu menjadi kewajiban ya. Para fuqaha pun juga membagi ya tingkatan-tingkatannya. Nah ini makna dari surat 108 ya. Jadikan halal sebagai pokok pertama dan juga kebaikan yang dijadikan pokok kedua. Satu ini harus satu paket, tidak boleh terpisah. Nah, berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman ya, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan ya tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, inilah salah satu dari prinsip konsumsi yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita, yaitu keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal, tidak haram, dan baik dan tidak membahayakan kepada tubuh kita. Nah, kelonggaran diberikan kepada orang-orang yang terpaksa ya, bagi orang-orang yang ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan, ya boleh makan makanan yang terlarang itu sekadarnya saja ya, yang dianggap perlu untuk kebutuhan ketika itu saja, dan tidak boleh berlebihan ya. Makanya kalau kita berlebihan juga mendatangkan mudarat, karena Allah melarang sesuatu itu karena ada mudaratnya. Nah, kalau kita berlebihan ya tentu akan mendatangkan hal-hal yang tidak dibenarkan, hal-hal yang mendatangkan mudaratan bagi kita semua. Nah, terakhir konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Teori konsumsi Islam membatasi konsumsi berdasarkan konsep harta dan berbagai jenis konsumsi serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam, aktivitas konsumsi telah diatur dalam berbagai bingkai syariah sehingga dapat menuntun seorang muslim agar tidak terjerumus dalam keharaman dan apa yang dikonsumsi menjadi berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah poin-poin penting yang menjadi tambahan dari saya terkait mata kuliah kita tentang tafsir ayat ekonomi dalam masalah konsumsi. Konsumsilah apa yang halal saja, konsumsilah apa yang baik saja, jangan sampai kita berlebihan, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Betapa banyak apa yang kita makan, apa yang kita inginkan di atas permukaan bumi ini, itu semuanya menggoda kita. Ya. Dan ingat, kata kuncinya adalah halal, baik, berkah, ya. Jangan berlebihan. Kalau kita berlebihan tentu akan mendatangkan mudarat bagi kita. Baik, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.